kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan, haleluya, dengan sukacita, Engkau layak disembah Tuhan. Adakan pujian ini sekali lagi bagi Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Sama-sama katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Lagi katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami tidak akan gentar, tidak akan takut. Engkau yang menyertai umat-Mu pagi ini. Haleluya. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Yesus bersamaku. Ku datang menyembah Yesus. Engkau layak. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih yang sudah bergabung ya, buat kita semua. Haleluya, kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Ya. Oke, terima kasih Pak John. Yes. Shalom, selamat pagi. Ya, shalom. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Bapa yang baik, penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Kami baru saja memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih buat kekuatan serta berkat-Mu ya Tuhan. Tolong pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Berkati kami dalam segala hal apapun yang kami lakukan, setiap aktivitas kami dalam pekerjaan dan dalam pelayanan, dan segala tugas tanggung jawab kami. Ialah Tuhan, Engkau menyertai kami dan memberkati kami, sehingga di dalam semuanya itu ada nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah menaikkan doa ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Oke, selamat pagi Pak Yusuf Umbu, sudah bersama dengan kita semua. Ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Shalom Pak Yusuf, boleh tahu Pak Yusuf ada di kota mana? Saya di Waibakul, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Bapak.
Oke, Nusa Tenggara Timur ya. Luar biasa. Ya, Selamat bergabung Pak Yusuf. Saya iya, percaya makasih. Tuhan punya rencana yang indah atas Pak Yusuf ya. Oke, selamat juga bergabung Ibu Elis Atta dari Kota Parepare ya. Dan teman-teman kita semua, Ibu Weli Hukubun dari Papua, Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong ya. Dan ada Ibu Adece dari Surabaya, Sidoarjo bersama Pak Lukas juga dari Sidoarjo. Lalu kemudian ada Ibu Rosalin dari Jerman. Wah, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bergabung. Oke. Pak Yusuf dapat info dari mana untuk ibadah kita pagi ini? Dari Ibu Elis, Pak. Bu Elis. Ya, kita menyapa dulu Bu Elis. Shalom Bu Elis. Shalom juga, selamat pagi. Haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudara terkasih Tuhan. Kita sudah bisa bertemu pagi ini sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya di pagi ini pertemuan kita ada sesuatu yang kita akan nikmati, yaitu kita mendapatkan makanan rohani ya, yaitu firman Tuhan untuk menyegarkan roh kita, membangkitkan iman kita, saudara-saudaraku. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama membuka hati untuk kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Dan nanti setelah khotbah ini selesai, apakah saya bisa minta Ibu Elis Atta akan berdoa buat firman Tuhan setelah khotbah ini selesai? Oke. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan di pagi ini dan Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita sekalian. Sebuah tema yang diangkat pagi hari ini adalah rahasia keajaiban kematian Yesus ya. Saudara-saudara, dari kelahiran Yesus itu sudah sesuatu yang ajaib. Karena dia lahir ya, tidak seperti manusia pada umumnya, dia lahir itu dari benih dari Roh Kudus. Kalau kita semua lahir ini karena benih dari ayah kita, papa kita, sehingga terjadilah pembuahan di dalam sel ovum, ya sel telur ibu kita, lalu kita jadi sehingga kita dilahirkan. Nah, itu kelahiran Yesus itu sungguh ajaib ya. Kemudian kehidupan dia juga disertai dengan banyak keajaiban-keajaiban, termasuk dia menyembuhkan yang sakit, dia membangkitkan orang mati. Bahkan pada waktu dia sendiri pun mati, itu juga keajaiban terjadi. Nanti kita lihat keajaiban seperti apa. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Dan kepada sahabat kita Ibu Rosalin dipersilakan. Iya, terima kasih Pak John. Yes. Bacaan Alkitab hari ini yaitu diambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Amin. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Kasih Allah ditunjukkan kepada kita, saudaraku ya. Itu karena apa, saudara? Oleh karena Kristus telah mati. Kata telah ini menunjukkan bahwa sesuatu kejadian itu sudah berlangsung, sudah selesai. Bukan akan. Kalau akan itu sesuatu yang akan mulai akan terjadi, saudaraku. Tapi kalau kata telah selesai itu sesuatu yang sudah berlangsung, saudaraku ya. Dan kita lihat itu waktu Yesus mati untuk kita, saudaraku. Alkitab menyebutkan indah sekali kata-kata terakhir, ketika kita masih berdosa, ya. Ketika engkau dan saya masih berdosa, disitulah Kristus Yesus telah mati, ya. Pujian yang tadi kita nyanyikan, dia Yesus telah mati bagiku. Jadi saudaraku, Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Alasan kenapa Yesus mati? Karena dosa, saudaraku ya. Dan itu satu-satunya jalan untuk bagaimana menyelamatkan manusia yang berdosa dari hukuman yang kekal, yaitu Yesus harus mati, mati untuk dosa-dosa kita. Dan ketika dia mati itulah di saat kita masih berdosa. Saudara kasih Tuhan, dari Bapak Ibu sekalian, kita ini rentan sekali dengan dosa. Maka itu saudaraku, setiap kali kita ibadah seperti ini, saudara, kita pun hari Minggu malam itu ada perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus itu kita selalu mengenang akan kematian Yesus. Dengan kita selalu mengambil roti dan cawan itu ya, anggur, itu kita mengenang akan kematian Yesus. Jadi saudaraku, nah kita ini yang berdosa, kita selalu minta supaya Tuhan sucikan kita
kita. Dengan apa Tuhan sucikan kita? Dengan firman Tuhan. Dengan apa Tuhan sucikan kita? Dengan darahnya, darah Yesus. Jadi ibarat kita ini setiap hari mandi suci, saudaraku. Supaya kita ini, badan kita, roh kita ini bisa bersih dari segala virus, dari segala kotoran, dari segala jamur dan kuman dan sebagainya. Sehingga roh kita ini menjadi sehat, roh kita ini menjadi segar, jiwa kita juga demikian. Karena itu adalah makanan bagi roh kita, bagi jiwa kita, ya. Saudara-saudara, rahasia keajaiban kematian Yesus, saudaraku, ya. Kita perhatikan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah puncak dari kasih Allah bagi orang berdosa, termasuk kita semua ini, ya. Orang berdosa yang mana? Yang mau bertobat, amin, dan diselamatkan, dan kemudian dia berada di sorga. Jadi saudara-saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mati bagi segala dosa kita, dan kita sadar kematian Yesus ini, dia telah menyelamatkan kita, dan kita mau bertobat, lalu kita tinggalkan dosa kita, lalu kita akhirnya mendapatkan jaminan akan keselamatan bersama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Pagi ini siapa yang percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan? Yang percaya lambaikan tangan bagi Tuhan. Amin. Dan ini adalah iman, suatu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, hal ini dapat kita pelajari di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 34 sampai 36, saudaraku. Dari ayat-ayat ini, saudara, ada 3 ayat yang kita akan bahas, saudaraku, ya. Kita akan pelajari tentang rahasia-rahasia ini, saudaraku. Ada 3 kebenaran tentunya tentang siapakah orang yang mengetahui keajaiban kematian Yesus, ya. Untuk memahami ini, rahasia keajaiban kematian Yesus itu siapa yang bisa memahami? Nah, saya percaya dia adalah orang yang percaya telah memahami. Dia telah memahami bagaimana? Yang pertama, ini dia. Yang kita perlu pahami tentang rahasia keajaiban kematian Yesus itu, yang pertama adalah pengorbanan Yesus dan penyucian melalui darah dan air bagi umat Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-34. Ya, Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Amin. Amin. Kemarin kita sudah membahas ketika prajurit-prajurit Romawi mereka mematahkan kaki dari orang-orang yang ada di sebelah kiri dan kanan Yesus, ya. Saudaraku, jadi kaki mereka dipatahkan supaya apa? Itu mempercepat kematian orang tersebut. Nah, tapi waktu mereka mau datang kepada Yesus, mau patahkan kakinya, mereka lihat ternyata Yesus sudah mati, ya. Dia sudah menghembuskan nafasnya. Karena sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku." Dan tiba-tiba dia mati, menundukkan kepala, saudaraku. Dan itulah sebabnya mereka tidak jadi mematahkan kakinya, saudara. Dan itu merupakan penggenapan dari firman Tuhan yang dikatakan dalam Perjanjian Lama bahwa Mesias, Sang Juru Selamat itu, Raja Kemuliaan, kakinya tidak dipatahkan. Dan terbukti, saudara, keajaiban terjadi, Yesus kakinya tidak dipatahkan. Ya, beda dengan 2 penjahat di sebelah kiri kanan dia itu. Saudara, dan keajaiban juga terjadi pada saat prajurit itu dia menikam lambung Yesus dengan tombak, saudaraku, segera mengalir. Mengalir apa? Mengalir keluar darah dan air, saudaraku. Nah, darah ini bicara tentang pengorbanan Yesus. Darah ini bicara pengorbanan Yesus yang mati di atas kayu salib. Dia tebus segala dosa kita dengan darahnya. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Yesus yang sangat mahal. Ini bicara pengorbanan Yesus. Dan ini juga bicara tentang penebusan Yesus. Dia harus membayar semua hutang-hutang dosa umat manusia, termasuk engkau dan saya ini, dia bayar dengan darahnya. Jadi darah ini bicara tentang pengorbanan, karena di dalam darah
itu ada nyawa, itu ada kehidupan. Dan tidak heran, saudaraku, ada kuasa di dalam darah Yesus. Dan ini adalah salah satu senjata yang dipakai untuk mengalahkan iblis, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11, saudara-saudaraku, di sana Yohanes melihat bahwa mereka mengalahkan dia, mereka orang-orang percaya, orang-orang yang taat dan setia pada Tuhan. Mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, dengan darah anak domba Allah dan dengan perkataan kesaksian mereka. Jadi saudara, ada kuasa dalam darah Yesus. Yang iblis takuti ada 3. 1, nama Yesus, karena itu nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di langit dan di bumi, saudaraku. Dan oleh nama itu, dalam nama Yesus itu, bertekuk segala lutut, semua yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah, bahkan di bawah bumi, di dalam air. Semua akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ya, kemarin ayatnya sudah kita bahas. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, yang iblis paling takuti, itu adalah darah Yesus. Dengan Yesus menumpahkan darah itulah, dia sudah melunasi semua hutang dosa dan dosamu dan dosaku. Dan dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Wow, luar biasa ya. Dan darah ini bukan cuma menyucikan dosa, tapi menyembuhkan segala penyakit. Alkitab berkata, oleh bilur Yesus segala penyakit disembuhkan. Pagi ini siapa yang sakit, imani darah Yesus menyembuhkan engkau yang sakit, ya. Dan darah Yesus ini bawa engkau sampai masuk ke tempat kudusnya Allah, sehingga engkau bisa berjumpa dengan Bapa di sorga, dan engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Engkau dapat menyapa dia, memanggil dia dengan Bapa, ya Aba, ya Bapa, ya. Dan darah Yesus ini juga, saudaraku, dia telah menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Itu luar biasa, saudaraku. Ada kuasa di dalam darah Yesus. The power of the blood of Jesus. Saudara, darahnya sangat berkuasa. Lalu yang kedua, yang keluar dari lambungnya itu apa? Mengalir apa? Air. Nah, air ini bicara tentang bagaimana pemurnian, saudaraku. Setelah engkau dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, engkau dan saya telah dibayar lunas hutang dosa-dosamu dengan darah Yesus. Maka air ini berguna untuk menyucikan, pemurnian, saudaraku, pembersihan. Ibarat seperti kita mandi, kita perlu pakai air supaya membersihkan badan kita, supaya kita segar, saudaraku. Dan saya percaya, saudaraku, air ini adalah gambaran daripada firman Tuhan yang menyegarkan jiwamu, yang memuaskan jiwamu. Yesus berkata kepada wanita Samaria itu di sumur Yakub, Yesus berkata, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus selama-lamanya. Amin, saudaraku. Nah, saya percaya, Bapak Ibu sekalian, kematian Yesus ini, saudaraku, dia mengeluarkan darahnya dan air dari lambungnya ini supaya apa? Menyucikan kita. Ini bicara pengorbanan Yesus, penderitaan yang luar biasa. Dan air ini juga untuk menyegarkan kita, membersihkan kita semua. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan air ini merupakan kebutuhan yang sangat vital, saudaraku. Orang makan, kalau dia tidak minum air, saudara, dia akan bisa mati kekeringan. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, mengakibatkan tubuhnya tidak sehat. Memang dalam tubuh manusia ini, saudara-saudaraku, sebagian besar itu terdiri dari air, cairan, saudaraku. Ya, jadi makanya waktu lambung Yesus ditusuk, mengeluarkan darah dan air. Oh, dahsyat. Ini kematian, kedahsyatan, ya, keajaiban kematian Yesus. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui tentang rahasia keajaiban kematian Yesus? Yang kedua, dia adalah orang yang memahami bahwa ini dia, saudaraku, ya. Yang kedua, dia memperkatakan kebenaran, saudaraku. Kebenaran itu harus diperkatakan. Kenapa? Karena itu adalah kesaksian dari apa yang telah dilihatnya. Nah, siapa yang menjadi saksi dari kematian Yesus? Di situ ada Yohanes, murid Yesus, ya. Yohanes disebut sebagai rasul kasih. Dan di ayat sebelumnya, saudaraku, Yesus bilang kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Jadi Yesus memperkenalkan Yohanes bahwa dia ini adalah anak dari ibunya yang bernama Maria. Dan Yesus perkenalkan Maria kepada Yohanes bahwa inilah ibumu. Dan Alkitab berkata saat itu juga, seketika itu juga Maria menerima Yohanes, ya, saudara. Yohanes menerima Maria juga di dalam rumahnya. Luar biasa. Mari kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 35. Ya, Yohanes 19 ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya yang benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Amin. Amin.
Jadi saudara-saudara, keajaiban kematian Yesus itu karena apa? Ada kebenaran yang harus diperkatakan, ya, perkatakan kebenaran. Nah, kebenaran itu karena kebenaran itu sudah dilihat, disaksikan oleh Yohanes ini. Jadi Alkitab berkata, dan orang yang melihat hal itu adalah kematian Yesus saat lambungnya ditusuk, saudaraku, dan mengeluarkan darah dan air. Saudaraku, melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Kesaksiannya tidak palsu, tidak bohong, saudaraku, ya. Di dalam pengadilan itu memang dibutuhkan saksi supaya untuk memutuskan suatu perkara bahwa perkara ini sah atau tidak, perlu ada 2-3 saksi. Kalau cuma 1 saksi, itu perkara itu disangsikan, artinya tidak sah, saudaraku, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, pada waktu Yesus mati, siapa yang menjadi saksi dari kematian Yesus itu? Ada Yohanes, bukan cuma Yohanes, tapi ada ibunya, yaitu Maria, dan ada Maria Magdalena yang terikat dengan 7 roh jahat, dan Yesus telah melepaskan dia dari 7 roh jahat. Dan sebagai rasa terima kasih, soal Maria Magdalena ini, walaupun dia juga latar belakang seorang wanita yang saudaraku, dia hidup dalam dosa perzinahan, tapi untuk membalas cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, dia mempersembahkan minyak narwastu yang paling mahal, saudaraku. Dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, karena itu harta satu-satunya yang dia miliki, saudaraku. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Dan Yesus bilang, di mana saja Injil Kerajaan Allah diberitakan, nama orang ini, nama Maria Magdalena, akan selalu disebut, akan selalu diingat. Jadi Tuhan tidak melupakan apa yang diperbuat oleh Maria Magdalena, ya. Kemudian ada Maria yang satunya lagi, yaitu Maria, saudara daripada ibu Yesus, yaitu Kleopas, saudara kasih Tuhan. Jadi ada 3 Maria yang menyaksikan tentang peristiwa itu bersama dengan Yohanes. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi sesuatu yang kita lihat, dan ketika kita saksikan itu, kita ceritakan, itu kesaksian yang benar. Karena kita menyaksikan sendiri, melihat sendiri. Tapi kalau itu kesaksiannya, saudara-saudara, kita tanpa melihat, tanpa menyaksikan sesuatu peristiwa terjadi, lalu kita menceritakan, nah itu kesaksiannya tidak benar, saudara-saudara. Dan banyak sekali Bapak Ibu kesaksian-kesaksian yang dialami oleh kita semua orang percaya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saya tahu saya hidup ini anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya sudah tinggal nama, saudara. Ya, tahun 91 pada saat Tuhan bawa saya dalam misi pelayanan internasional, saya dikontrak 2 tahun untuk keliling dunia, saudara. Tapi sayang belum sampai keliling dunia, baru cuma beberapa negara di Asia. Saya sudah mengalami musibah kecelakaan karena saya bekerja di kapal, saya lupa pakai safety belt, dan akhirnya saya jatuh dari atas kapal, saudaraku. Mengakibatkan tulang tangan, kaki patah, rusuk beberapa yang retak, tulang belakang pecah, kepala terbentur, pendarahan di otak, dada terbentur, infeksi paru-paru. Lalu dibawa ke rumah sakit, saya berdoa, Tuhan jangan ambil nafas saya dulu, izinkan saya hidup. Teman-teman yang mengantarkan saya ke rumah sakit, saudaraku, saya bilang, tolong doakan saya supaya Tuhan berikan saya umur panjang. Dan sesampainya di rumah sakit, semua alat dipasang di tubuh saya, dan dokter lihat hari pertama, kedua, ketiga tidak ada perubahan. Malah keadaan saya makin kritis, dan dokter tahu saya akan mati, suatu. Dan mereka segera memberitahukan itu, peristiwa yang saya alami ini, musibah ini, kepada keluarga kami. Dan ketika keluarga kami mendengar itu, dan mereka berdoa, suatu. Pada saat mereka berdoa, suatu, Tuhan nyatakan kuasanya. Dan singkat cerita selaku ketika ibu saya pergi ke rumah sakit di Malaysia, dan dokter menyatakan dia tidak bisa menolong saya lagi karena semua alat yang terbaik, yang paling canggih, obat yang terbaik, yang paling bagus sudah diberikan, tapi tidak ada hasilnya. Dokter angkat tangan, dokter bilang, saya sudah tidak bisa menolong anak ibu, dan saya kembalikan dia untuk ibu. Dan ibu saya berkata, kalau dokter tidak bisa menolong anak saya lagi, saya masih punya 1 dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus, saudaraku. Dan waktu didoakan, mujizat ajaib terjadi. Tulang tangan, kaki yang patah disembuhkan kembali, rusuk yang sudah retak, yang sudah patah, yang sudah hancur, Tuhan sembuhkan kembali. Lalu kemudian dada yang ada infeksi paru-paru, semuanya darah itu keluar. Kemudian kepala yang pendarahan di otak juga semuanya keluar, saudaraku. Bahkan tulang belakang yang saudara mengeluarkan cairan kemana-mana, seketika itu hilang, saudaraku. Tuhan sembuhkan saya dalam kurun waktu 8 hari, saudaraku. Dan benar-benar keajaiban terjadi, saudaraku. Dan dokter berkata, ini baru pertama kali terjadi mujizat di rumah sakit ini. Dan saudara tahu yang luar biasa, itu kabar baik adalah biasanya kalau pasien sakit dibawa ke rumah sakit,
pasti mengeluarkan biaya untuk rumah sakit, untuk obat, untuk dokter, dan segala macam. Tapi ini ketika saya alami, selaku kami tidak bayar $1 Malaysia pun, selaku. Yang terjadi malah kebalikannya. Rumah sakit bayar kami. Dan dokter menyatakan bahwa saya disembuhkan, John disembuhkan bukan dari rumah sakit ini, tapi dari kuasa Allah. Ya, ini sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan selama 2 minggu kami di Malaysia, ada satu pengusaha yang luar biasa. Dia dengar peristiwa itu, dia minta supaya kami datang tinggal di rumahnya dan dia atur pelayanan kami di Malaysia selama 2 minggu, saudaraku. Jadi tamu kami itu satu hari ada 3 tamu. Ya dari yang pagi kami sudah dijemput, diantar pergi pelayanan, setelah pulang siang di rumah pengusaha ini sudah ada tamu yang kedua. Dia jemput kami lagi, dia antar pergi pelayanan sampai kami pulang sudah sore, sudah ada tamu yang ketiga lagi tunggu di rumah itu dan dia antar kali lagi kami pergi pelayanan, saudaraku. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kami terus saudara menceritakan bagaimana keajaiban Tuhan ini, saudaraku. Dan ternyata saya baru mengerti bahwa rupanya Tuhan izinkan saya hidup ini supaya saya bisa menolong orang-orang yang mengalami pergumulan yang sama dengan saya. Ya, suatu hari ada tetangga kami di sebelah rumah, saudaraku. Ketika dia mengalami musibah, ditabrak dari belakang dan dia jatuh kepala terbentur di Jalan Raya Gedangan Sidoarjo. Dan istrinya datang kasih tahu, tolong doakan. Saya tanya kenapa? Koko mengalami musibah. Kenapa? Ini dia ditabrak orang. Tahu dari mana? Ini polisi datang kasih tahu. Sekarang kokonya itu ada di rumah sakit. Dan ketika kami datang ke sana, kami doakan dia, saudaraku. Dan waktu didoakan, Bapak Ibu sekalian, bulu kuduk saya berdiri. Kenapa? Karena saya pernah ada di ruangan seperti itu. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, izinkan dia hidup, berikan kesempatan ya Tuhan, karena istrinya, anaknya masih membutuhkan dia. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, lewat kuasa doa itu, selain kasih Tuhan, ternyata orang yang mengalami musibah ini, dia disembuhkan Tuhan. Ya, ajaibnya apa, saudaraku? Orangnya ini, dia ada di rumah sakit Mitra Keluarga di Surabaya, di Waru, saudaraku. Lalu kepala karena itu sudah dibelah dan di otaknya itu diambil, diperiksa di rumah sakit yang lain, di rumah sakit Karamanjangan, Dr. Stomo, saudaraku. Dan setelah itu, setelah dibersihkan apa segala macam, dimasukkan lagi dalam otak, ternyata dia masih hidup selaku sampai hari ini. Luar biasa Bapak Ibu ya. Sehingga akhirnya dia bergabung dengan pelayanan kami di dalam CLCC. Keajaiban Tuhan luar biasa. Lagi saya cerita lagi ini kesaksian lagi, saudaraku. Pada waktu seorang ibu, ya Ibu Nini Herawati, dia juga telepon saya minta untuk doakan kokonya yang sakit, saudaraku. Pada waktu Bapak Ibu kami dapat berita itu dan kami datang mendoakan kokonya. Nah, ini memang sudah dalam keadaan kritis, saudaraku, ya. Ketika dibawa ke rumah sakit di Kediri dan sana dokter sudah angkat tangan, saudaraku. Dan kami berdoa sebelum dirujuk di rumah sakit Surabaya. Kasih Tuhan, ternyata di rumah sakit RKZ Surabaya 2 dokter vonis ini saudaranya sudah meninggal, sudah tidak ada lagi nafasnya. Tapi entah gimana dirujuk di rumah sakit Dr. Stomo, kasih Tuhan di sana dipompa jantungnya, akhirnya dia bisa hidup lagi, saudaraku. Dan dia tanya mana pendeta yang mendoakan dia, saudaraku. Dan saat itu saudara-saudaranya saking senangnya mereka telepon saya dan mereka bilang ini kokonya ingin ketemu dengan saya. Dan puji Tuhan kami ngobrol-ngobrol karena ini memang kokonya ini sudah jadi mualaf ya karena ikut agama istrinya, saudaraku. Dan dari situlah memang Tuhan ingin supaya dia ini bisa kembali kepada jalan Tuhan, saudaraku. Nah, ternyata karena dia takut sama istrinya, saudara, yang beragama keyakinan yang lain, saudaraku, sehingga dia belum melangkah datang ke rumah Tuhan. Padahal dia sudah janji, kalau dia sudah sembuh, nanti dia pulang ke Kediri, dia mau datang. Ketemu kami beribadah bersama-sama. Ternyata, Bapak Ibu, kami tunggu, dia nggak datang-datang. Nah, persis 1 tahun kemudian, Tuhan izinkan dia hidup di rumah sakit yang sama, yang Tuhan bangkitkan dia di situ, di rumah sakit itu juga Tuhan ambil dia, saudaraku. Namun saya bersyukur Bapak Ibu, lewat peristiwa itu, saudaraku, supaya istrinya yang tidak percaya bisa lihat bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Memang sebelumnya memang agak sedikit terjadi ketegangan karena ketika kami ke rumah orang tersebut, istrinya itu tidak mau menerima kami. Istrinya marah-marah, dia bilang ini suaminya sudah jadi mualaf, sudah berpindah keyakinan. Saya bilang, oke, kalau itu tidak menjadi masalah, itu urusan dia. Tapi kami datang ini atas permintaan keluarganya, saudara-saudaranya. Kami mau mendoakan dia, saudaraku.
Dan akhirnya dengan berat hati dia izinkan kami masuk satu. Dan kami doakan, kami nyanyikan satu pujian, sungguh ku percaya mujizat masih ada dalam hidupku. Saudara, ketika nyanyikan lagu itu saya lihat dia mulai bereaksi, saudaraku. Tangannya mulai bergerak. Oh, saya tahu. Dia meresponi walaupun suaranya nyaris tak terdengar, saudaraku. Tapi saya tahu dia meresponi, ya memang dia ini seorang anak Tuhan, tapi karena dia menikah dengan orang yang tidak benar, di luar keyakinan iman kita, sehingga dia jadi mualaf berpindah keyakinan. Saudaraku, namun Bapak Ibu sekalian, Tuhan sempat nyatakan ya kuasanya, keajaiban sebelum dia meninggal supaya istrinya bisa lihat, dan lewat peristiwa itulah saudara-saudaranya ketika melihat itu, mereka akhirnya bergabung dengan pelayanan kami. Puji Tuhan. Ini kuasa Tuhan bekerja luar biasa sekali ya. Oke, mari kita lihat rahasia yang ketiga, saudaraku, dari keajaiban kematian Yesus, dan siapakah orang yang mengetahui rahasia dan keajaiban dari Tuhan Yesus ya. Yang ketiga, dia adalah orang yang memahami bahwa yang ketiga ini apa? Peristiwa dari kematian Yesus telah membuktikan apa? Bahwa firman Tuhan itu digenapi. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita lihat dulu Yohanes 19 ayat 36. Ya, Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Amin. Amin. Sebab hal itu apa? Hal kematian Yesus di kayu salib itu terjadi, tujuannya apa? Yesus mati di atas kayu salib, tujuannya apa? Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yang tertulis dalam kitab suci, yang dibaca, yang diperdengarkan, itu digenapi. Tuhan kalau sudah berfirman, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Firman-Nya itu ya dan amin. Tugas kita adalah percayakan firman Tuhan. Kalau Tuhan berjanji bahwa engkau sembuh, engkau pasti sembuh. Kalau Tuhan berjanji engkau akan ditolong Tuhan, engkau pasti terima pertolongan. Kalau Tuhan berjanji untuk memulihkan engkau, engkau pasti dipulihkan. Amin. Kalau Tuhan berjanji untuk memberkati engkau, engkau pasti diberkati Tuhan. Jadi semua yang tertulis dalam firman Tuhan itu bukan cuma untuk dibaca, direnungkan, tapi diyakini, diimani. Engkau percaya bahwa firman itu ya dan amin. Kalau Tuhan yang bicara, Tuhan yang ngomong, itu pasti dia lakukan. Tapi kalau manusia bicara, belum tentu, saudaraku, ya. Karena itu Bapak Ibu, hari ini Tuhan ingin iman dan pengharapanmu engkau taruh kepada Tuhan. Banyak orang kecewa dalam hidup ini, kenapa? Karena mereka banyak menaruh harapannya, menaruh keyakinannya kepada perkataan manusia. Manusia bisa salah salah satu, manusia bisa berubah-ubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini, dan selamanya tetap sama. Tuhan kalau sudah berfirman, semuanya pasti jadi. Amin, saudaraku. Karena itu, Bapak Ibu, supaya engkau tidak menjadi orang kecewa, engkau terus menaruh iman kepada Tuhan, menaruh pengharapan pada Tuhan. Kalau engkau menaruh iman, pengharapan pada Tuhan, engkau tidak kecewa, saudaraku. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan pada Tuhan tidak mengecewakan. Ya, saudara kasih Tuhan, ini rahasia yang ketiga. Lalu sekarang kita akan lihat apa hasilnya. Ya, apa manfaatnya, apa keuntungan bagi kita sekalian yang mengetahui rahasia dari keajaiban kematian Yesus. Mari kita lihat. Yang pertama ini dia, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dosanya diampuni dan hidupnya dimurnikan. Diampuni dengan apa? Dengan darah Yesus. Dan kemudian dimurnikan dengan apa? Dengan air, ya saudara. Karena waktu Yesus mati, lambung yang ditusuk itu mengeluarkan darah dan air, dan darah ini menyucikan, saudaraku, untuk saudara menebus engkau dan saya, ya, dari segala dosa ini. Lalu kemudian dimurnikan dengan air itu. Kita lihat dulu Yohanes 19 ayat 34. Iya, Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Amin. Ada pengampunan di dalam darah Yesus. Alkitab berkata, tanpa darah Yesus tidak ada pengampunan, saudaraku. Di dalam darah Yesus ada pengampunan yang Tuhan berikan, pengampunan dosa. Dan kemudian air ini untuk memurnikan kita, membersihkan kita, saudaraku. Sehingga hidup kita menjadi bersih, hidup kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, setelah kita lihat hasilnya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi saksi dari kematian Yesus, yaitu Yohanes ini menjadi saksi dari kematian Yesus. Terbukti, saudaraku, Yohanes tetap setia sampai
akhir hidupnya walaupun dia dibuang di Pulau Patmos, dia bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-35. Ya, Yohanes 19 ayat 35, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Amin. Amin, amin ya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tujuannya apa? Supaya kamu percaya. Jadi firman itu adalah kebenaran, membangkitkan iman di hati kita. Supaya kita percaya bahwa apa yang dikatakan dalam firman itu benar, saudaraku. Tidak palsu, saudara-saudara. Ya, oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengerti nubuatan tentang Mesias, yaitu Yesus, telah digenapi. Amin. Kita lihat Yohanes 19 ayat 36. Yohanes 19 ayat 36, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Amin. Amin. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Mesias yang dijanjikan Allah, yaitu Yesus Kristus ini datang. Dia mati di atas kayu salib, dan tulang kakinya itu tidak dipatahkan. Sementara dua orang di sebelah kiri kanan tulang kakinya dipatahkan, tapi Yesus tidak ya. Ini benar-benar membuktikan bahwa firman itu digenapi, bahwa Yesus dimuliakan, saudaraku ya. Yesus ditinggikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian, dan mari kita sama-sama kita akan berdoa. Lalu kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Elis Atta akan berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya. Ya, baik. Sebelum saya berdoa, saya minta maaf karena tidak bisa buka kamera lama-lama, ada gangguan suara. Kadang biasa Ya, silakan Bu. ya dengar suara Dengar. saya. Ya, dengar Ya. jelas Bu. Ya. Baik, mari kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa Bapa oleh karena Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kami datang menghadap takhta kekudusan-Mu seraya mengucap syukur terima kasih atas kebaikan kemurahan-Mu yang selalu nampak nyata dalam kehidupan kami. Khususnya sepanjang tadi malam Tuhan sudah pelihara dalam peristirahatan tidur kami. Sehingga saat ini kami boleh bangun dengan segala kekuatan kesehatan tubuh yang baru. Ya, Bahkan saat ini kami telah mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam hati pikiran kami ya Bapa. Biar firman-Mu yang kami telah dengar tidak berlalu begitu saja. Tapi boleh kami pedomani dan berlakukan dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman kebenaran-Mu seperti yang Kau kehendaki. Biar firman-Mu yang kami telah terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Elis Atta dari kota Parepare ya. Tuhan memberkati Bu Elis untuk doa yang sangat indah sekali. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama menerima berkat firman Tuhan yang baru buat kehidupan kita. Rahasia keajaiban kematian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh, dengan pengorbanannya Tuhan Yesus mati di atas salib, itulah menyatakan bukti bahwa Dia mencintai kita, mengasihi kita melalui tumpahan darah dan airnya di dalam kehidupan kita. Kita imani, yakin, percaya ya Bapak Ibu, dan bahkan perkataannya itu aja kesaksian yang benar bahwa Tuhan Yesus itu benar adanya, bahwa Dia mati di atas salib, berkorban buat mati buat kita. Itu merupakan kesaksian yang benar buat kita, dan kita pun juga bisa hidup kita menjadi saksi
kepada orang-orang sekitar kita bahwa Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa, kesalahan, pelanggaran kita, bahkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam peristiwa kematian itu, firman-Nya tergenapi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mengucap syukur buat firman-Nya pagi hari ini. Biarlah kita selalu tetap setia, taat di dalam kehidupan kita, mengimani, yakin percaya bahwa dengan kematian pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, bahwa kuasa mujizat Tuhan itu nyata terjadi. Kita imani, kita amini, apapun kejadian demi kejadian dalam kehidupan kita yang sedang kita alami dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing, kita imani bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong dalam kehidupan kita. Kita yakini yang sakit Tuhan Yesus sudah sembuhkan, Amin. yang lemah sudah Tuhan Yesus berikan kekuatan, yang sedih sudah Kau berikan penghiburan, Amin. yang mengalami kesusahan Tuhan Yesus pasti akan berikan jalan keluar buat kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Kau baik, sangat baik, rahmat baik di dalam kehidupan kita. Kita terus dukung juga dalam doa buat Pastor John Serbunan yang begitu setia memberkati kita melalui ibadah Zoom CLCC ini. Saya, haleluya. Saya merasa bersukacita, kuasa Roh Kudus itu bekerja luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya melihat begitu banyak jemaat-jemaat Tuhan hadir di dalam ibadah Zoom ini. Ada yang di Jerman, ada yang di Hong Kong, ada di Papua, ada di NTT, ada di Parepare, ada di Surabaya, Sidoarjo. Oh, kita sungguh kita bersatu di dalam ibadah ini untuk apa? Untuk mencari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu, sungguh Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Makasih, Pastor. Tuhan Yesus berikan umur panjang, kesehatan, akan diberikan tambah-tambahkan hikmat, marifat yang dari surga. Biar firman yang ditaburkan bisa diaplikasikan, dibagikan oleh kita semua, jemaat-jemaat yang hadir pada ibadah pagi hari. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Omar Rosalin yang juga tadi sudah mendoakan firman Tuhan dan membacakan tiap ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Omar Rosalin bersama Opa Bruri yang ada di Jerman, sama anak matu cucunya. Demikian kepada Ibu Elis Atta. Terima kasih Ibu Elis Atta. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ibu Elis bersama keluarga besar yang ada di Parepare. Tuhan Yesus memberkati juga kepada Bapak Yusuf Umbu, Korong dari Sumbawa Tengah, NTT. Juga terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Yusuf Umbu. Biarlah Tuhan Bapak juga bisa terus mengikuti ibadah kita. Gereja CLCC ini ada ibadah pagi maupun ibadah malam di Gereja CLCC ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih kepada saudara-saudara yang lainnya. Ibu Weli, terima kasih kehadirannya. Memberkati Ibu Kesha, Ibu Adece, Tuhan berkati Ibu Sinta, juga Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Kesha Willichan dari Hong Kong. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Kesha. Ya, terima kasih waktunya Pak Lukas. Salam Pastor John, salam Ya, Bapak Ibu salam. saudara kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan doa profetik 1 dan 2 bagi gereja CLCC yang disertai dengan kata-kata air isi yang dipimpin oleh Bapak Ibu. Amin. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive.
Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I I receive. receive. Doa profetik bagi gereja selisih atau everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dasar di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. receive. Gereja selisih adalah pembawa lawatan Tuhan terdasar oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. receive. Gereja selisih sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja selisih sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Tuhan berkati Ibu Kesia. Ya, sama-sama Pastor. Ya, Amin. kembalikan ke Pak Lukas. Iya, terima kasih Ibu Willy Chan yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Kesia Willy Chan yang ada di Hong Kong di dalam pekerjaan maupun pelayanannya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, haleluya. Dan kita akan masuki selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Saya persilakan Ibu Weli. Ya, makasih Pak Lukas untuk waktunya. Shalom buat kita semua. Ya, shalom Bu Weli. Ya, Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekta perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday September 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 12
September 2023, Omanana Latemia Sidoarjo. Tanggal 30 September 2023, Evangelis Dr. Randa Adelce, GLT Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestiwati di nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Pak Lukas. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Ya. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Weli Hukubun yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Weli bersama keluarga besar yang ada di Papua. Maju terus bersama Tuhan Ibu Weli. Ya, haleluya. Kita akan masuki acara selanjutnya yaitu doa berkat oleh Pastor John Serbunan. Sebelum doa berkat, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang dimana kita pada pagi hari ini ibadahnya sudah selesai, sudah dipimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah Zoom CLCC online ini. Maju terus bersama Tuhan, kita yakin percaya bahwa rahasia keajaiban kematian Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, kita maju bersama Tuhan, kita lakukan perkara yang besar, yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat, doa berkat dari Pastor John Sarbunan. Saya persilakan Pastor John Sarbunan. Ya Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan yang setia, ada bersama dengan kita. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Amin. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari katakan sekali lagi. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau tetap Tuhan yang setia. Engkau yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi pertolongan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia yang ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Engkau baik Tuhan. Mari bangkitkan imanmu dan kita katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang
setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya Yesus, Engkau Tuhan setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan di akhir kebaktian ini. Biarkan Tuhan Yesus bekerja menjamah engkau di pagi hari ini. Percaya kalau orang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Kalau orang lain disembuhkan Tuhan, percaya engkau juga disembuhkan Tuhan. Kalau orang lain dipulihkan Tuhan, engkau juga dipulihkan Tuhan. Kalau orang lain diberkati Tuhan, engkau juga diberkati oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kau jumpai setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan menjamah Pak Lukas, Tuhan menjamah Ibu Kesia Wilican, Tuhan menjamah Ibu Weli Hukubun, para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka, di dalam nama Yesus. Ibu Weli, terima pagi ini juga, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Tuhan sembuhkan engkau, tidak ada lagi batuk-batuk yang berdahak, tidak akan lagi mengeluarkan darah di dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah menyembuhkan engkau saat ini juga, pengorbanannya begitu mulia dan kasih-Nya Dia nyatakan ketika Dia mati di atas kayu salib di dalam nama Yesus. Firman-Nya berkuasa, apa yang Dia firmankan itu jadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Tuhan berkati juga untuk semua cucu dan juga untuk anak ponakan, berkati mereka semua, Pak Wahyu Hukubun, dengan semua akan pekerjaan proyeknya Tuhan sertai, sehingga semua bisa berjalan lancar dalam nama Yesus. Rencana Tuhan naik, masuk ke anggota dewan pun Tuhan lancarkan, Tuhan percepat, Tuhan mudahkan semuanya. Berkati Ibu Weli Hukubun, Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sudah sembuhkan anak Arsenio, cucunya, dan kami percaya tidak ada hal yang membahayakan dan menakutkan. Ini doa kami kepadamu. Demikian juga dengan Ibu Kesia Wilican, Tuhan memberi engkau pertolongan, dan engkau akan lihat akan ada percepatan waktu Tuhan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, tempat di mana engkau bekerja, Tuhan sudah siapkan yang terbaik, dan bos yang akan memberi engkau pekerjaan ini adalah dia pribadi yang juga mengasihi engkau di dalam nama Yesus, karena kasih Tuhan sudah dinyatakan dalam hidupnya, dan Tuhan sudah melihat karena engkau mengasihi Tuhan, engkau tetap setia melakukan apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan visa itu akan segera turun, Tuhan akan menjamah pihak imigrasi sehingga semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepada Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Lukas akan proyek yang engkau sedang tangani untuk menjual sebuah hotel di Surabaya. Tuhan akan membuat kemudahan, kelancaran. Tidak ada lagi pembatalan, tidak ada lagi penundaan. Semuanya berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Dalam nama Yesus, apa yang menjadi bagianmu, Tuhan akan nyatakan itu. Supaya kau boleh berbahagia di bumi dan di sorga. Tuhan juga sembuhkan Oma Nana, Tuhan pulihkan Tuhan kesehatannya, dan Tuhan berikan panjang umur. Juga untuk adik Kesia Temi yang ada di dalam studinya, Tuhan sertai. Dia boleh lulus dengan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berikan masa depan bagi Pak Lukas sekeluarga. Ini doa kami kepada Tuhan. Untuk Ibu Rosalin dalam nama Yesus, percaya bahwa Tuhan sedang melakukan keajaiban dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, engkau akan lihat semua persoalan satu persatu akan terselesaikan dengan baik. Yang belum terselesaikan di tahun yang lalu, di tahun ini, tahun 2023, engkau akan lihat tangan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Tangan yang ajaib yang berubah paku itu, Dia segera membukakan pintu, membukakan jalan. Kalau sudah Tuhan bukakan pintu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dalam nama Yesus, tetap percaya Tuhan sanggup memberi engkau pertolongan. Di dalam nama Yesus, apa yang sudah dicuri oleh musuh, Tuhan akan kembalikan ke dalam kehidupanmu. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, tetap bersandar. Tuhan punya cara untuk memberi engkau pertolongan. Berkati Ibu Rosalin, berikan kekuatan, panjang umur, damai sejahtera bersama suami dan anak mantu cucu. Kami doakan juga untuk Ibu Sandra, Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan pulihkan kesehatan Bu Ros, dalam nama Yesus. Juga untuk persiapan pernikahan Bu Shirley, untuk tahun depan bersama dengan calon suaminya, Tuhan tolong semua dapat
berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Elis Atta dalam nama Yesus. Jangan takut, kuatkan hatimu Bu Elis. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupanmu. Rencana Tuhan indah di dalam nama Yesus. Walaupun terkadang kau tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti semua yang menjadi jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupanmu. Dan ketahui ini, dalam nama Yesus akan tiba waktunya pertolongan demi pertolongan itu akan datang dalam kehidupanmu. Tuhan sudah menyatakan akan kehendaknya, kebaikannya dalam kehidupanmu. Tetap percaya, masih ada lagi keajaiban Tuhan yang akan menyusul, yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Tetap setia, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan sudah berjanji, semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupanmu. Tuhan berkati Ibu Elis, Tuhan pulihkan segala sesuatu, Tuhan berkati juga semua anak-anaknya. Tuhan berkati mereka dalam studi, dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka, Tuhan berkati. Dan tangan Tuhan yang kuat pegang engkau saat ini, dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Di dalam nama Yesus, tetap percaya firman itu ya dan amin. Untuk Pak Yusuf Umbu yang ada di Tuhan Yesus Nusa Tenggara Timur, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga saya percaya Tuhan sedang melihat ada banyak persoalan sedang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan sedang melihat engkau sedang berjuang untuk menghadapi kehidupan ini. Tuhan tahu engkau sudah bekerja berusaha semaksimal mungkin, tapi engkau mengalami berbagai macam hambatan. Tapi ketahuilah hari ini, Tuhan sedang menerobos, akan ada keajaiban-keajaiban di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hari ini kuatkan hatimu. Dan ini yang Tuhan minta daripadamu, Pak Yusuf, engkau jangan kecewa, jangan menyimpan kemarahan, jangan menyimpan sakit hati, jangan menyimpan dendam. Dalam nama Yesus, ampuni orang yang telah menyakiti hatimu. Di saat engkau mengampuni orang itu, niscaya hari ini doamu didengar oleh Tuhan. Jangan keraskan hatimu, tetap buka hati. Percaya Tuhan sedang menjamah hatimu. Tuhan memberikan kau hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Dalam nama Yesus, ketika kau taat, disitulah Tuhan akan melakukan bagiannya dalam kehidupanmu. Berkati Pak Yusuf Umbu bersama dengan keluarga yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tuhan akan menyelesaikan persoalanmu. Percaya itu di dalam nama Yesus. Dalam beberapa waktu lagi, keajaiban demi keajaiban akan Tuhan nyatakan kepadamu. Asal engkau tetap setia, percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu ya dan amin. Semua yang Tuhan firmankan itu pasti digenapi. Yes, dalam nama Yesus. Untuk Ibu ADC dalam nama Yesus. Mari bangkitkan imanmu, kuatkan hatimu. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan Immanuel menyertai engkau. Kemanapun engkau melangkah, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan akan dicurahkan atas hidupmu. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Dan engkau akan menikmati apa yang menjadi bagianmu di dalam nama Yesus. Tuhan sudah mendengar doamu, dan Tuhan sedang menjawab doamu, dan Tuhan sudah memberi engkau pertolongan di dalam nama Yesus. Keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang lain sedang Tuhan siapkan bagimu. Tetap percaya, bersama dengan Tuhan, engkau akan bisa melewati semua dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah hadir pagi ini, berkati Ibu Sinta, berkati anak-anak, baik Yohan, Cindy, dan James, berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi ini. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami doakan Tuhan sembuhkan Pak Darmawan Lim. Oh Tuhan, bersama calon istrinya yang ada di kota Medan, Tuhan tolong pernikahan mereka untuk tanggal 2, Tuhan berkati, pulihkan kesehatannya dan pulihkan keuangannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga sembuhkan calon menantu dari Ibu Indriani, karena tahun depan dia akan menikah bersama dengan putrinya Ibu Indriani. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Christian juga disembuhkan, Ibu Indriani disembuhkan. Tuhan tolong juga Cinyo yang ada di Nganjuk, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Juga Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, Ibu Ong Gyo Kim, Tuhan pulihkan kesehatannya yang ada di Sidoarjo. Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan Ibu Ratna Marlina di Kota Pekanbaru. Kami percaya siapapun yang sakit hari ini, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Terpuji-pujilah Tuhan juga untuk Pak Umar, Bu Joyce, Tuhan sembuhkan kesehatan mereka, supaya mereka terus setia mengiring Tuhan sampai Maranatha. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Di tanganmu ada kuasa, di hati, di mulut, di pikiranmu ada kuasa, di hidupmu ada kuasa Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, bersama-sama kita katakan
Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan berkati Bu Terima Elis. kasih, Pastor. Terima Selamat kasih. Sama-sama. pagi. Bu Tuhan Kesia Yesus Belican. memberkati. Tuhan berkati Bu Terima Elis kasih, ya. Pak Ya, Yusuf. Bu Meli, Pak Saya Yusuf. nanya Terima Ibro, selamat kasih. Salam kenal Pak beristirahat. Yusuf. Kasih. Praise the Lord. Bu Ya. Meli. Terima kasih Pak Haleluya. John, Tuhan Ya, berkati. sama-sama. Bu Berkat Rosalin. Bu Kesia, Selamat beristirahat, Mbak Kasih, Dece. Pak Eli, Bu Pak Keisha, Yusuf, Tanya Ibu Kesia. Bu Ibu Elis, Adel, selamat Ya, senang Pak bergabung. Yusuf. Semangat ya Pak Yusuf. Dan Pak Yusuf, Cindy Ya. Yohan, Salam buat Lanjutkan bersama semangat. Tuhan Pak Pak Yusuf. Yusuf. Bu Amin. Dede, Kalau ada Kasih, waktu Bu bisa Elis. hadir Bu bersama Sinta. ibadah di dalam Amin. gereja CFC Pak Yusuf ya. Komisi Ya. Suka Pak Yusuf. Omar Rosalin selamat istirahat. Selamat Ya, malam. selamat malam Bu Rosalin waktu Jerman. Selamat Salam pagi buat kita di Bapak-Bapak Indonesia. semua. Bu Adece, Bu Sinta, Pastor Amin. John, terima kasih. Tuhan Yesus Sama-sama Pak Yusuf. memberkati. Sayonara, God bless you all. God bless you all. Ya, bye-bye. Ya, bye. Ya, Pak Yusuf salam buat semua di rumah ya. Iya, Selamat Oke. beraktivitas. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Amin.